Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi pengelola layanan operasional dengan materi kompetensi teknis atau SKB. Bagian yang ketiga. Langsung saja untuk soal yang pertama, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola layanan operasional di sebuah instansi pemerintah, Andi menemukan arsip vital yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, apa yang harus dilakukan Andi terhadap arsip vital tersebut? A. Menyimpannya di tempat yang aman tanpa perlu pengelolaan khusus. B. Menghancurkan arsip tersebut karena sudah tidak terkelola dengan baik. C. Mengalih mediakan arsip ke dalam bentuk mikrofilm. D. Melakukan pengelolaan khusus termasuk duplikasi dan dispersal. E. Menyerahkannya kepada lembaga kearsipan untuk dimusnahkan. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Pengelolaan arsip vital termasuk dalam program arsip vital yang meliputi identifikasi, perlindungan, dan pengamanan, serta penyelamatan dan pemulihan. Salah satu metode perlindungan arsip vital adalah dengan melakukan duplikasi dan dispersal atau pemencaran untuk menghindari kehilangan arsip yang disebabkan bencana. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D, yaitu melakukan pengelolaan khusus termasuk duplikasi dan dispersal. Berikutnya soal nomor 2. Seorang pengelola layanan operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedang menganalisis efektivitas layanan pembuatan KTP elektronik. Ia menemukan bahwa waktu penyelesaian layanan sering melebihi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan temuan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. B. Melaporkan temuan kepada Ombudsman untuk ditindaklanjuti. C. Merevisi standar pelayanan tanpa melakukan evaluasi. D. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk memenuhi standar pelayanan. E. Memberikan sanksi kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam layanan. Jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja pelayanannya. Dalam kasus ini, pengelola layanan operasional menemukan ketidaksesuaian antara waktu penyelesaian layanan dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan kemudian melakukan perbaikan sistem agar dapat memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya soal nomor 3. Dalam proses pengadaan barang untuk kebutuhan operasional kantor, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa spesifikasi barang yang dibutuhkan hanya diproduksi oleh satu perusahaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Metode pemilihan penyedia yang paling tepat adalah A. Tender atau seleksi. B. E-purchasing. C. Penunjukan langsung. D. Pengadaan langsung.
Tender cepat. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, salah satu kriteria untuk melakukan penunjukan langsung adalah jika barang atau jasa yang dibutuhkan hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Dalam kasus ini, spesifikasi barang yang dibutuhkan hanya diproduksi oleh satu perusahaan di Indonesia, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, metode pemilihan penyedia yang paling tepat adalah penunjukan langsung, yaitu jawaban C. Berikutnya soal nomor 4. Seorang pengelola layanan operasional di Dinas Pendidikan Daerah diminta untuk membantu menyusun anggaran belanja pegawai. Ia menemukan bahwa terdapat kelebihan anggaran pada salah satu mata anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apa yang dapat dilakukan terhadap kelebihan anggaran tersebut? A. Menggunakannya untuk keperluan pribadi pegawai. B. Menyimpannya sebagai dana cadangan untuk tahun berikutnya. C. Melakukan pergeseran anggaran dengan persetujuan pejabat yang berwenang. D. Mengembalikannya ke kas negara tanpa prosedur apapun. E. Mengalokasikannya untuk pengadaan barang tanpa perencanaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada suatu mata anggaran, dapat dilakukan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang dilakukan dalam satu program, kegiatan, dan antar objek, rincian objek dan atau sub-rincian objek pada jenis belanja atau pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. Namun, pergeseran anggaran harus dilakukan dengan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C, yaitu melakukan pergeseran anggaran dengan persetujuan pejabat yang berwenang. Berikutnya soal nomor 5. Dalam mengelola layanan operasional di sebuah instansi pemerintah, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa beberapa pegawai kontrak telah bekerja selama lebih dari 5 tahun berturut-turut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, apa yang seharusnya dilakukan terhadap pegawai kontrak tersebut? A. Memberhentikan pegawai kontrak tersebut secara sepihak. B. Mengangkat pegawai kontrak tersebut menjadi PNS secara otomatis. C. Melakukan kontrak tanpa batas waktu. D. Mengikutsertakan pegawai dalam seleksi P3K sesuai kebutuhan instansi. E. Memberikan kompensasi dan memberhentikan pegawai. Jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Meskipun tidak ada batasan waktu maksimal untuk P3K, namun untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan pegawai, instansi pemerintah dapat mengikutsertakan pegawai kontrak yang telah lama bekerja dalam seleksi P3K sesuai dengan kebutuhan instansi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip merit system dalam manajemen ASN. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D, yaitu mengikutsertakan pegawai dalam seleksi P3K sesuai kebutuhan instansi. Berikutnya soal nomor 6. Pengelola layanan operasional di sebuah dinas kearsipan daerah menemukan arsip yang telah melewati retensi dan tidak memiliki nilai guna. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Apa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memusnahkan arsip tersebut? A. Langsung memusnahkan arsip tanpa prosedur apapun. B. Menyerahkan arsip kepada pihak ketiga untuk dimusnahkan. C. Membentuk panitia penilai arsip dan melakukan penilaian.
D. Memindahkan arsip ke dalam media elektronik. E. Menyimpan arsip tersebut selamanya. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan PP nomor 28 tahun 2012. Sebelum melakukan pemusnahan arsip, instansi pencipta arsip harus membentuk panitia penilai arsip. Panitia ini bertugas melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa arsip tersebut benar-benar sudah tidak memiliki nilai guna, baik nilai guna primer maupun sekunder. Setelah penilaian dilakukan dan daftar arsip yang akan dimusnahkan telah disusun, maka proses pemusnahan dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya, soal nomor 7. Seorang pengelola layanan operasional di Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu sedang mengevaluasi kinerja layanan. Ia menemukan bahwa beberapa layanan belum memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan SPM karena sulit untuk dipenuhi. B. Menurunkan standar pelayanan agar mudah dicapai. C. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk memenuhi SPM. D. Menghapus layanan yang tidak memenuhi SPM. E. Memberi sanksi kepada seluruh pegawai terkait. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM yang ditetapkan. Ketika ditemukan bahwa beberapa layanan belum memenuhi SPM, tindakan yang paling tepat adalah melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian dan kemudian melakukan perbaikan sistem. Hal ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi atau bahkan melampaui SPM yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya, soal nomor 8. Dalam proses pengadaan barang untuk kebutuhan kantor, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa nilai pengadaan barang tersebut di bawah 200 juta rupiah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, metode pemilihan penyedia yang paling tepat untuk pengadaan ini adalah A. Tender atau seleksi. B. E-purchasing. C. Penunjukan langsung. D. Pengadaan langsung. E. Tender cepat. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, pengadaan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan barang, pekerjaan, konstruksi, atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Dalam kasus ini, pengadaan barang berada di bawah 200 juta rupiah sehingga metode pemilihan penyedia yang paling tepat adalah pengadaan langsung. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya soal nomor 9. Seorang pengelola layanan operasional di Badan Kepegawaian Daerah diminta untuk membantu proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apa yang menjadi dasar dalam proses seleksi P3K? A. Hubungan kekerabatan dengan pejabat. B. Lama masa kerja sebagai pegawai honorer. C. Kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi, dan persyaratan lain. D. Rekomendasi dari partai politik. E. Besaran kontribusi finansial calon P3K. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa pengadaan P3K dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan,
pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Proses seleksi P3K didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Hal ini sejalan dengan prinsip merit system dalam manajemen ASN di mana pengangkatan pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya soal nomor 10. Dalam mengelola arsip di sebuah instansi pemerintah, seorang pengelola layanan operasional menemukan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, apa yang harus dilakukan terhadap arsip tersebut? A. Memusnahkan arsip tersebut setelah 10 tahun. B. Menyerahkan arsip kepada lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mengalih mediakan arsip ke dalam bentuk mikrofilm tanpa menyimpan aslinya. D. Menyimpan arsip tersebut di ruang kerja untuk akses cepat. E. Menghancurkan arsip dan membuat salinan digitalnya. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur bahwa arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan. Arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan, nilai guna pembuktian, dan atau nilai guna informasional yang berkelanjutan untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Penyerahan arsip ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Berikutnya soal nomor 11. Seorang pengelola layanan operasional di sebuah dinas pendidikan sedang menyusun standar operasional prosedur atau SOP untuk layanan pendaftaran siswa baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, komponen apa yang harus ada dalam SOP tersebut? A. Dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya, atau tarif. B. Nama kepala dinas, visi misi dinas, struktur organisasi, jam kerja pegawai. C. Daftar pegawai, anggaran tahunan, rencana strategis, laporan kinerja. D. Profil kepala dinas, sejarah instansi, prestasi instansi, rencana pengembangan. E. Daftar inventaris kantor, dena gedung, nomor telepon penting, prosedur evakuasi. Jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Dalam konteks penyusunan SOP, komponen-komponen yang disebutkan dalam pilihan A adalah yang paling relevan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya soal nomor 12. Dalam proses pengadaan jasa konsultan untuk penyusunan master plan pengembangan sistem informasi di instansinya, seorang pengelola layanan operasional diminta untuk membantu menentukan metode evaluasi penawaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Metode evaluasi penawaran yang paling tepat untuk jasa konsultasi adalah A. Sistem nilai, B. Penilaian biaya terendah, C. Penilaian kualitas, D. Penilaian kualitas dan biaya, E. Harga terendah. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk pengadaan jasa konsultansi, metode evaluasi penawaran yang dapat digunakan adalah kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, biaya terendah, dan penunjukan langsung. Namun, untuk pekerjaan yang kompleks seperti penyusunan master plan pengembangan sistem informasi, metode yang paling tepat adalah penilaian kualitas dan biaya. Metode ini mempertimbangkan baik aspek teknis yaitu kualitas maupun harga, sehingga dapat menghasilkan konsultan yang berkualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya soal nomor 13. Seorang pengelola layanan operasional di Badan Kepegawaian Daerah menemukan bahwa ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apa sanksi yang dapat diberikan untuk pelanggaran disiplin berat? A. Teguran lisan, B. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, C. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, D. Pembebasan dari jabatan, E. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi untuk pelanggaran disiplin berat adalah pemberhentian. Jenis pemberhentian yang dimaksud dapat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dalam konteks ini, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS merupakan sanksi yang paling umum diberikan untuk pelanggaran disiplin berat, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang sangat serius. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah E. Berikutnya soal nomor 14. Dalam mengelola arsip di instansinya, seorang pengelola layanan operasional menemukan arsip yang telah rusak akibat bencana alam. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, apa tindakan yang harus dilakukan terhadap arsip tersebut? A. Memusnahkan arsip tersebut karena sudah tidak dapat digunakan. B. Membiarkan arsip tersebut apa adanya. C. Melakukan preservasi arsip melalui reproduksi dan restorasi. D. Menyerahkan arsip kepada pihak ketiga untuk dimusnahkan. E. Mengalih mediakan arsip ke bentuk digital tanpa memperbaiki fisiknya. Jawaban yang tepat adalah C. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan mengatur bahwa dalam hal terjadi kerusakan arsip yang disebabkan oleh bencana alam, pencipta arsip wajib melakukan perbaikan terhadap arsip yang rusak. Tindakan perbaikan ini termasuk dalam kegiatan preservasi arsip yang dapat dilakukan melalui metode reproduksi yaitu pembuatan salinan dan restorasi yaitu perbaikan fisik arsip. Tujuan dari preservasi ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya soal nomor 15. Seorang pengelola layanan operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta untuk membantu meningkatkan kualitas layanan pembuatan EKTP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Langsung menambah jumlah loket pelayanan. B. Menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. C. Mengganti seluruh pegawai dengan yang baru. D. Menaikkan biaya pembuatan EKTP. E. Mengurangi jam pelayanan untuk efisiensi. Jawaban yang tepat adalah
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian khusus pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur. Dengan menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang baik, kualitas layanan dapat ditingkatkan secara sistematis dan terukur. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Jawabannya B. Berikutnya soal nomor 16. Dalam proses pengadaan barang untuk kebutuhan kantor, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa barang yang dibutuhkan tersedia di e-katalog. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, metode pemilihan penyedia yang paling tepat untuk pengadaan ini adalah A. Tender atau seleksi, B. E-purchasing, C. Penunjukan langsung, D. Pengadaan langsung, E. Tender cepat. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Ketika barang yang dibutuhkan tersedia di e-katalog, maka metode pemilihan penyedia yang paling tepat adalah e-purchasing. Metode ini memungkinkan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel karena harga dan spesifikasi barang sudah ditetapkan dalam sistem katalog elektronik. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Berikutnya soal nomor 17. Seorang pengelola layanan operasional di Dinas Pendidikan diminta untuk membantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, apa yang dimaksud dengan asas tertib dalam pengelolaan keuangan daerah? A. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka untuk umum. C. Pengelolaan keuangan daerah harus mengutamakan kepentingan publik. D. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. E. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Jawaban yang tepat adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa asas tertib adalah asas yang mewajibkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas tertib ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan, serta didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya soal nomor 18. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa ada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, siapa yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik? A. Atasan langsung pegawai, B. Kepala Dinas, C. Bupati atau Wali Kota, D. Majelis Kode Etik, E. Badan Kepegawaian Daerah. Jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku PNS dibentuk Majelis Kode Etik yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS. Majelis Kode Etik ini dibentuk di setiap instansi pemerintah dan bersifat ad hoc. Majelis Kode Etik mempunyai tugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan PNS.
Oleh karena itu, yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah Majelis Kode Etik. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya soal nomor 19. Seorang pengelola layanan operasional di Dinas Perizinan Terpadu 1 Pintu diminta untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apa yang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan? A. Mengganti seluruh pegawai setiap tahun. B. Menaikkan biaya layanan secara berkala. C. Melakukan survei kepuasan masyarakat. D. Mengurangi jenis layanan yang diberikan. E. Menutup kantor pelayanan selama 1 bulan untuk evaluasi. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala. Salah satu metode yang efektif untuk menilai kinerja pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Hasil survei ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya soal nomor 20. Dalam proses pengadaan jasa konsultasi untuk penyusunan master plan pengembang e-government di instansinya, seorang pengelola layanan operasional diminta untuk membantu menentukan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, metode pemilihan yang paling tepat untuk jasa konsultasi dengan pagu anggaran di atas 1 miliar rupiah adalah A. Pengadaan langsung, B. Penunjukan langsung, C. Seleksi, D. Tender cepat, E. E-purchasing. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 juta rupiah, metode pemilihan yang digunakan adalah seleksi. Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi. Dalam kasus ini, dengan pagu anggaran di atas 1 miliar rupiah, maka metode pemilihan yang paling tepat adalah seleksi. Metode ini memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap kualifikasi dan proposal teknis dari para penyedia jasa konsultasi. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.